Hakim. Dari awal dia sudah melakukan kecurangan. Seperti itu. Kecurangan seperti apa yang kau sebutkan? Yang pertama dia meminta parasit Idriska kepada kami dengan berpura-pura menjadi makhluk baik. Padahal niat dia jahat untuk membangunkan iblis yang dulu pernah memporak-porandakan pulau ini. Baiklah, di sini saya bisa memutuskan. Dari cerita yang kau sampaikan, itu menguatkan saya bahwasanya apa yang diceritakan oleh Kanang ini itu benar-benar dia mengalaminya. Karena pada saat dia menceritakan, kau tidak mendengar dan kau tidak memperhatikan. Akan tetapi ceritanya itu sama. Tapi di sini saya belum bisa memutuskan kau benar-benar tidak bersalah. Saya meminta apa yang kau ucapkan ini kau bisa membuktikannya. Apa yang harus kami buktikan? Cerita yang kau sampaikan itu benar-benar terjadi. Kau difitnah oleh Profesor Aguan melalui makhluk itu. Dan kau memiliki tujuan untuk menggagalkan bangkitnya Barnabas. Saya akan buktikan. Pertemukan saya dengan makhluk yang sekarang katanya dikurung, yang ada yang memporak-porandakan desa Kiring Gintung itu. Saya hanya ingin bertemu. Silakan Tuan Hakim amati sendiri di mana makhluk itu melihat saya seperti apa. Bisa Tuan Hakim nilai sendiri nanti. Tapi dengan syarat, Mas. Mohon dicatat, Tuan Hakim. Kami akan membuktikan. Tolong pertemukan kami dengan makhluk itu dan tolong bawakan ataupun ikut sertakan makhluk yang memfitnah kami. Seperti itu. Si anak buahnya Aguan itu. Siapa? Yang bersama Pak Lurah. Yang bersama Pak Lurah tadi itu yang mengaku dia adalah seorang pahlawan. Bawakan dia. Kami akan buktikan. Baiklah. Saya rasa pernyataan ini sudah cukup. Dan jika kau memang bisa membuktikan, maka kau bisa dianggap tidak bersalah. Tapi di sini, jika kau tidak bisa membuktikan itu, saya putuskan kau yang akan bersalah. Ya, saya siap menerima apapun keputusan yang penting itu adil bagi saya. Baiklah. Jika kau benar-benar ingin bertemu dengan makhluk itu, ikut dengan saya dan Pak Lurah. Tunggu. Saya tidak mau pertemuan ini disaksikan banyak orang. Karena itu akan mengacaukan pendengaran saya dengan teriakan-teriakan dan kata-kata kotor itu. Biarkan Pak Lurah itu tetap menjaga warganya, Tuan Hakim. Itu saya rasa Tuan Hakim sebagai saksi untuk pembuktian itu saya rasa sudah cukup. Saya yakin jenengan orang bijaksana dan mengambil keputusan yang tepat sesuai bukti yang sudah ada. Sejujurnya, jika saya datang sendiri, saya pun merasa gelisah dan khawatir. Apakah saya boleh membawakan pengawal-pengawal saya? Kalau itu silakan. Yang penting warga yang berteriak-teriak kata-kata kotor itu tolong. Itu mengganggu konsentrasi saya. Benar. Telinga saya pusing. Agar saya pun bisa berdiskusi apa yang harus saya putuskan. Tidak hanya dari sudut pandang saya saja, akan tetapi dari para sahabat saya yang memiliki ilmu sama seperti saya juga. Silakan Tuan bawa siapa saja yang menjadi makhluk kepercayaan Tuan. Karena saya pun merasa takut
jika kau memerintahkan makhluk itu untuk membunuh kami. Ya, Tuhan. Baiklah, mari ikut dengan saya. Mari. Baik teman-teman. Alhamdulillah ini kita persidangan sampai subuh. Belum sahur juga. Nggak apa-apa. Mungkin kita sholat dulu saja ya. Iya. Kita akan sholat dulu terlebih dahulu. Sholat Terlebih dahulu teman-teman ya. Ini gara-gara ini sebelum pembuktian. Tangannya kelutak. Gratil. Sebelum pembuktian kepada sang hakim, itu hakim berarti. nanti hakim digintung kiring gintung ini. Yuk. Yuk. Jangan lupa terawih teman-teman. Ya, terawih dan takbiran. Bagi warga Muhammadiyah takbiran bersama saya. Dahlan. Ya, Si Ahmad Dahlan. Lebaran dulu. saya Muhammadiyah. Bukan saya memihak Muhammadiyah, bukan memihak NU. Tetapi memang saya tinggal di wilayah Muhammadiyah. Itu. Iya. Saya Islam. Takbir. Saya Islam. Apa kafir? Hah? Kafir. Oh, takbir. Cuma Islam kafir kau itu. Bagaimana Pak Hakim? Kita sudah sampai di tempat pengurungan makhluk itu. Dia ada di sebelah sana. Apa yang ingin kau lakukan dengan makhluk itu? Saya melihatnya. Silakan, mari kita mendekat. Ini makhluknya. Kayak kodam ekol. Dia tidak akan bisa memecahkan penjara ini. Kenapa dia tidak girang melihat saya ya? Kalau dia adalah utusan saya, tentunya dia akan girang melihat kedatangan saya ke sini. Tapi dia selalu berkata, selamatkan saya kan. Selamatkan saya kan. Karena dia mungkin yang dia perintahkan oleh makhluk yang memperintah saya ucapan itu. Jika kau benar-benar yakin bahwasanya dia itu memang diutus oleh makhluk untuk memfitnah dirimu, apa yang ingin kau lakukan? Biar lebih gampang dia masukkan ke raga saja. Bagaimana? Jujur saja, jika makhluk itu dikeluarkan dari penjara itu, yang saya takutkan, dia akan membabi buta dan akan menyerang kita yang ada di sini. Kenapa harus takut? Kan katanya saya pawangnya. Ya, bisa saja kau melakukan hal kelicikan ataupun apa. Kau membunuh saya dan membunuh sahabat saya yang lainnya. Saya mempunyai rencana. Lakukan saja Pak Hakim. Tenang saja. Apakah kau bisa menjamin keselamatan saya? Insya Allah keselamatan milik kita. Baik. Apa yang kau lakukan dengan makhluk ini? Kenapa mata makhluk ini buta? Siapa yang butakannya? Saya tidak tahu. Saya rasa dia tidak melihat apa-apa. Wahai makhluk, Apa yang akan kau lakukan? kau mengenal suara saya? Iya. Siapa saya? Bahkan dia menghafal suara.
Siapa yang memerintahkanmu untuk melakukan hal ini? Kau yang merintahku. Saya yang memerintahmu. Ya, Sejak kapan? sejak saya dibebaskan. Apa perintah yang saya berikan untukmu? Hancurkan desa itu. Saya butuh perwakilan dari Akbar. Saya tidak tahu siapa perwakilan dari aku. Dia memfitnah saya bahwasanya saya lah yang menyuruh ini. Dan saya pun tidak tahu siapa yang memfitnahmu. Lalu apa hubungannya makhluk itu yang telah menyelamatkan kami para warga dari serangan dia? Dia membalikkan fakta bahwasanya saya yang melakukan itu. Jadi yang kau pikirkan makhluk itu adalah suruhan dari Akbar. Oh, tentunya. Silakan. Jika memang dia adalah makhluk yang menurutmu adalah anak buah Akbar, silakan, apa yang ingin kau lakukan? Hei, pengecut! Kemana kau? Gimana sih? Sudahlah manusia, akui saja bahwasanya kaulah yang telah memerintahkan manusia ini untuk membuat kekacauan. Kau mengenal ini? Tidak, kau dengar sendiri manusia. Makhluk ini lebih fasih mengucapkan namamu. Bahkan dia tidak mengenalku. Lalu kau menuduhku bahwasanya saya yang memfitnahmu. Kau anak buah saya. Iya, Kau akan menuruti semua perintah saya. iya, Apa yakin kau? iya. Bunuh dia. Tunggu dulu, tunggu dulu. Tolong diam. Lihat Hakim. Hakim bisa melihatnya sendiri. Dia mengerti apa perkataan. Tunggu dulu, tolong hentikan. Jangan ada kekerasan di sini. Mundurlah Tuan Hakim. Saya akan membuktikan. Tenang Tuan Hakim. Saya punya cara. Bunuh dia sekarang. Kenapa kau ragu-ragu? Bunuh dia sekarang. Kenapa tanganmu bergetar? Ayo cepat lakukan. Tuan Hakim, Apa iya makhluk ini selemah ini tak dari kemarin? Disuruh membunuh satu makhluk saja dia berpikir panjang. ya, dia sudah terkuras energinya. Perintahkan suruh menyerang saya, coba. Mana mungkin bisa? Cepat. Saya bukan tuannya. Siapa tahu dia nurut. Karena dia tidak nurut diperintahkan oleh saya. Kau adalah tuannya, kau tidak usah mengelak. Wahai makhluk, kau adalah murid saya. Kenapa kau tidak mau menuruti semua perintah dari gurumu? Bunuh dia sekarang juga. Sandiwara macam apa
Apa yang saya pertontonkan pada kali ini? Lihat sendiri Hakim, dia mulai membual lagi. Sebenarnya saya tahu kenapa dia tidak mau menyerang saya. Karena sudah ditahan oleh kekuatan yang dia miliki. Perintahkan, serang saya, coba. Sudah saya katakan, saya bukan tuannya. Tuan dari makhluk ini adalah diri. Baiklah. Hei makhluk, apa kau mau membunuh Hakim? Iya. Makhluk ini mau kau bunuh? Hah? Semuanya sudah jelas, Tuan Hakim. Silakan nilai sendiri. Andai kata dia adalah makhluk suruhan saya, dia akan mengikuti semua perintah saya. Dia akan melakukan itu secepat mungkin. Dia melakukan saja tangan sampai bergetar seperti ini. Tandanya apa? Sekarang sudah jelas siapa di balik dalam permasalahan ini. Baiklah, saya sudah memutuskan. Cepat tangkap lo makhluk ini. Hakim, kau berbuat tidak adil. Kau harus bertanggung jawab atas apa yang kau lakukan. Kau ini seorang hakim. Harusnya kau bisa berbuat adil. Sudah saya katakan, manusia ini dengan kekuatannya sudah menahan makhluk ini supaya tidak menyerang saya. Ya udah, tinggal kau perintahkan untuk menyerang saya. Sudah saya katakan saya bukan tuan. Tapi kamu tidak mau melakukan itu kan? Hei makhluk yang katanya suruhan saya, bunuh makhluk ini sekarang juga di depan saya. Sudah jelas di sini. Apa maksud dan tujuan sampai kau memfitnah manusia ini dan kau sampai tega membunuh banyak sekali warga yang tidak tahu apa permasalahannya? Kenapa kau takut? Kau hakimnya tidak adil. Awas saja. Semua teman-temanku akan membunuhmu. Kau tidak akan bisa kabur dari tempat ini. Diamlah. Sini. Minggir manusia. Sini. Minggir. Sebelum saya robek mulutmu, saya ingin menanyakan satu hal. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Siapa yang menyuruhku? Tidak ada yang menyuruhku. Saya datang ke dusun itu benar-benar untuk membantu menyelesaikan masalah mereka. Saya sudah menemukan siapa pelakunya, yaitu dirimu. Dan kau hakim, kau tidak berlaku adil. Di sini saya sudah memutuskan. Dan manusia ini sudah berhasil membuktikan apa yang dia ucapkan. Saya tidak sebodoh apa yang kau kira dan apa yang kau ucapkan. Saya dapat membaca dari bahasa tubuh kalian, dari ucapan kalian. Dan saya bisa menelaah mana yang berkata benar dan mana yang berkata hanya ingin membela diri saja. Bahasa tubuh tidak menjelaskan apapun. Saya melihat satu mahkota, ini sumbernya. Tunggu sebentar, tenanglah. Sudahlah, awas. Mungkin bukan dirimu, tetapi makhluk lain yang memerintahkan. Sini. Sudahlah, sini. Kok rasanya Hakim, mungkin manusia ini tidak bersalah. Kau apakan makhluk ini? Saya bukan tuanmu, tuanmu adalah dia. Tuhan,
Saya bukan tuanmu. Minggir, pergi dari hadapanku. Kau Dia apa adalah musuh Tuhan. Hakim melihat sendiri. Dia melakukan kecurangan. Silakan Tuan Hakim. Jika memang ini adalah pekerjaan saya. Di sini saya sudah memutuskan siapa yang bersalah dalam permasalahan ini. Dan kalian berdua harus bertanggung jawab atas apa yang telah kalian lakukan. Kalian tidak akan bisa lolos Tapi dari apa yang sudah saya pasangkan kepada kalian berdua. hukumnya yang tepat apa, Tuan Hakim? Saya bisa rundingkan permasalahan ini. Kalau bisa kulit hidup aja itu. Saya akui. Mereka korban-korban yang sudah mereka lukai. Saya akui. Kekacauan di sana. Itulah perbuatan saya. Makhluk ini memang makhluk perintahan dari saya. Terus itu sudah jelas. Tetapi asal hakim tahu. Kami melakukan semua ini. Karena manusia ini mencuri barang yang sudah diberikan kepada Tuanku Agon. Seperti yang saya ceritakan. Jika kau memiliki masalah dengan manusia ini, janganlah kau mengkambing hitamkan ataupun mengorbankan makhluk lain yang tidak mengetahui apa-apa mengenai permasalahan. Di sini sudah terlanjur. Kau sudah banyak sekali membunuh warga-warga di dusun kami yang mereka tidak mengetahui apapun, yang mereka tidak mengerti mengenai permasalahan yang sedang kau hadapi dengan manusia itu. Jika kau memiliki masalah, maka selesaikanlah. Jangan sampai mengorbankan makhluk lain. Mereka Betul yang tidak sekali. salah. Karena ulahmu itu, kau harus bertanggung jawab mengenai hukuman apa yang pantas. Itu akan saya tetapkan setelah kami semua memutuskannya. Coba saja kalau kau bisa. Tentu Lagi pula, kalau kau memang bisa menangkapku, 20.000 pasukan dari Tuanku Agon akan menyerbu rumahmu. Jangan berani-berani membantu manusia itu. Biarkan mereka yang mati karena ulahku. Kau tidak usah ikut campur. Banyak orang luar yang diperintahkan untuk mengadili. jika saya orang luar yang diperintahkan untuk mengadili, lalu apa nasib mereka? Orang luar yang tidak tahu permasalahannya harus mati hanya untuk kepentinganmu. Mati ya sudah. Mau diapakan juga tidak akan hidup. Biarkan mereka mati. Berarti ya sudah. Mau diapapun, apapun, kau harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah kau lakukan. Tangan saya tidak kotor. Saya tidak pernah membunuh warga-warga di desa itu. Yang membunuh adalah dia. Kalau Tapi kau mau otak, menghakimi, otak dalam permasalahan ini adalah dirimu. coba bilang. Dia hanyalah makhluk yang diperintahkan olehmu dan tuanmu itu. Suruh mengaku saja itu siapa yang merintahkan, Tuan Hakim. Kau sudah berurusan dengan kami. Hati-hati. Saya tidak mau bertanggung jawab. Silakan. Silakan coba pergi saja sejauh mungkin karena kau tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Silakan. Silakan. Ini adalah penjara yang abadi untuk dirimu. Karena saya sudah menanamkan sesuatu. Sebuah rahasia besar yang saya miliki. Kau tidak akan bisa pergi ataupun lolos dari penjara yang saya tanamkan di dalam tubuh. Silakan kau berusaha sekuat-kuatmu untuk memecahkan sandi itu. Baiklah manusia. Baiklah.
Tuan Hakim. Saya meminta maaf atas tuduhan yang menimpa kepadamu. Dan saya mengingatkan Tuan Hakim, jika ada huru hara kembali, tolong, itu sedang membahayakan. Karena tuan dari makhluk tadi yang berdua itu sedang membangkitkan Karnapura. Baiklah, terima kasih atas. Pak Lurah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manusia, saya meminta maaf kepadamu karena sudah menuduh yang bukan-bukan. Saya sudah mendengarnya secara langsung. Ternyata Tuan yang datang kepadaku itu, kepada kamu, berbuat baik hanya sandiwara belaka. Tidak menjadi masalah, Pak Lurah. Jika memang sesuatu tidak terjadi seperti ini, mungkin tidak ada kelegaan hati bagi Pak Lurah untuk saya. Tapi untuk dirimu, Pak Lurah, saya salut kepadamu. Saya apresiasi. Kau tidak langsung memutuskan mengenai siapa yang salah dalam permasalahan ini. Walaupun kau sudah mengetahui awalnya manusia ini yang dituduh dalam permasalahan ini, dalang dari kekacauan semua ini, dan kau memutuskan untuk membicarakan kepada saya yang berkewajiban untuk memutuskan hukuman yang tepat. Karena seperti ini, Tuan Hakim, kita hidup di bumi ini, di dunia ini, di alam semesta ini, sudah ada aturan dari Sang Maha Pencipta. Kami tidak boleh main hakim sendiri. Tetapi dengan adanya pembuktian ini, saya menjadi tahu bahwasanya manusia ini tidak bersalah. Justru saya merasa sangat malu di sini. Saya sebagai pemimpin, sebagai lurah, saya rasa saya masih banyak kekurangan. Saya mohon maaf sekali manusia. Tapi yang kau Sudah lakukan menuduhmu. adalah yang terbaik. Sudahlah Pak Lurah. Kau mengambil keputusan yang sangat tepat. Saya minta, jika ada sesuatu hal kejadian serupa dengan ini, kau harus tetap melakukan hal ini, agar kau tidak salah untuk menghakimi makhluk yang tidak bersalah. Tentunya Tuan Hakim, saya sebagai pemimpin di suatu desa, saya harus mencontohkan kepada warga-warga saya dengan contoh yang baik. Mungkin salah satunya ini, hukum sudah ada yang mengatur. Dan mengenai dua makhluk itu, dia tidak akan bisa keluar dari tempat penjara yang saya buat ini. Apakah Tuan Hakim sudah menandai dua makhluk itu? Bukan hanya menandai, akan tetapi mau sekuat apapun dia berusaha keluar dari tempat ini, yang ada dia akan tetap kembali ke titik awal. Lihat saja, dia sudah pergi jauh dan dia kembali lagi ke sini. Lalu, apa hukuman yang pantas untuk mereka berdua? Mengenai hukuman yang pantas, saya akan diskusikan dengan para sahabat-sahabat saya dulu. Karena di sini bukan hanya 1-2 korban saja yang terbunuh, melainkan banyak sekali warga yang terbunuh, dan juga banyak tempat tinggal yang dirusak olehnya. Baiklah Tuan Hakim, saya percayakan masalah ini pada Tuan Hakim. Jika memang nanti dia harus dibunuh, maka saya dan para yang lain akan mencari Algojo untuk membunuhnya. Dan nantinya para warga dari dusun Pak Lurah harus menyaksikan pembunuhan itu. Baik Tuan Hakim, saya akan membawa warga saya yang tersisa untuk menyaksikan. Dan Baik. untuk manusia,
Saya sudah mendengarnya juga. Ternyata kau manusia yang sedang tertimpa masalah. Semoga masalahmu dipermudah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah. Mungkin tugas saya di sini sudah selesai. Dan saya sudah memutuskan dirimu memang tidak bersalah. Kau sudah berhasil untuk membuktikan apa yang kau ucapkan itu. Terima kasih banyak atas kerjasama ini. Dan terima kasih banyak atas penjelasan yang kau berikan. Terima kasih. Saya mohon pamit terlebih dahulu. Terima kasih Tuan Hakim. Saya juga akan kembali ke warga saya, Pak. Silahkan Pak Lurah, terima kasih banyak. Sekali lagi saya meminta maaf pada kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, satu masalah telah terselesaikan. Pelajarannya di sini teman-teman. Kalau memang yakin kita benar, lanjutkan saja. Gusti Allah itu akan memberikan jalan yang indah untuk kita, bagi siapapun yang mau benar-benar di jalan yang benar. Kita akan datang menemui para sahabat yang lain teman-teman, karena kita belum tahu kabar. Di saat mereka lagi pusing-pusingnya, malah kami sedang disidang di sini ya. Luar biasa. Yuk. Turun berarti ini mas. Tinggi banget ya. Ngawang banget suaranya loh yang bawah ya. Gunung.